Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas materi pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 12 bab 9 dan 10 mengenai kemajuan dan kemunduran peradaban Islam. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 kelas 12 OTKP 3 dengan anggota Dita Ariyanti, absen 6, Irdina Windiastuti, absen 11, Rofiqoh Nurul Hasanah, absen 21, Sarika Fadiyahaya, absen 24, dan Yeni Kumalasari, absen 30. 1. Kemajuan peradaban Islam di dunia. Pada masa Khalifah Al-Mansur dan Al-Ma'mun yang bergantian memimpin dinasti Abbasiyah, mereka merintis usaha penerjemahan karya-karya cendekiawan Yunani ke dalam bahasa Arab. Upaya ini diteruskan oleh khalifah-khalifah yang meneruskan kepemimpinan dinasti Abbasiyah. Terutama yang paling menonjol adalah Khalifah Harun al-Rasyid. Fase pertama yaitu masa Al-Mansur hingga Harun al-Rasyid. Banyak diterjemahkan adalah karya-karya bidang astronomi dan logika. Fase kedua yaitu masa Al-Ma'mun hingga tahun 300 Hijriah. Buku-buku yang banyak diterjemahkan adalah buku dalam bidang filsafat dan kedokteran. Fase ketiga yaitu setelah tahun 300 Hijriah, terutama setelah adanya pembuatan kertas. Karya-karya yang diterjemahkan mulai meluas dalam semua bidang keilmuan. 2. Penerjemah dinasti Abbasiyah. Manuskrip yang berbahasa Yunani diterjemahkan dahulu ke dalam bahasa Syriak atau bahasa ilmu pengetahuan di Mesopotamia. Kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Hal itu menjadikan cendekiawan Muslim dapat memahami logika dan filsafat untuk mengembangkan ilmu keislaman dan ilmu pengetahuan. Dari proses ini, lahirlah ilmu kalam, ilmu tafsir, ilmu fiqh atau usul, fiqh, ilmu sastra, dan sebagainya. Para penerjemah terkenal tersebut antara lain 1. Hunain bin Ishaq, 2. Ishaq bin Hunain bin Ishaq, 3. Tabit bin Qura, 4. Kusta bin Luka, dan 5. Abu Bisr Mata bin Yunus. Semenjak masa dinasti Abbasiyah telah terjadi perubahan besar budaya dan peradaban Islam di masa-masa sebelumnya. Di masa inilah didirikan Universitas An-Nizamiyah yang mahasiswanya tidak hanya berasal dari Asia tetapi juga dari Eropa yang akan membawa peradaban Islam di Eropa. Mereka tidak hanya berhasil membangun kekuasaan tetapi juga mampu membangun peradaban Islam yang ditopang dengan ilmu pengetahuan. Hal ini dibuktikan dengan peninggalan berupa madrasah dan perguruan tinggi yang berpengaruh di masanya, seperti Universitas Al-Azhar dan Universitas Zayunnah. 3. Faktor kemajuan peradaban Islam di dunia. 1. Terjadinya asimilasi antara bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. 2. Kemajemukan dalam pemerintahan dan politik. 3. Menciptakan stabilitas ekonomi politik. 4. Gerakan penerjemah manuskrip-manuskrip kuno seperti hasil karya cendekiawan Yunani ke dalam bahasa Arab. 5. Membangun perpustakaan-perpustakaan sebagai pusat penerjemahan dan kajian ilmu pengetahuan. Kemunduran peradaban Islam. Setelah berhasil membangun kejayaan selama 14 abad lebih, akhirnya peradaban Islam jatuh tersungkur. Hal tersebut terjadi bukan tanpa sebab tentunya. Serangan pemikiran dan juga serangan militer dari barat bertubi-tubi mengguncang Islam. Akibatnya, kaum muslimin mulai goyah. Puncaknya adalah tergusurnya khilafah Islamiyah di Turki dari pentas perpolitikan dunia. Faktor-faktor penyebab kemunduran Islam. Yang pertama adalah akibat jauhnya umat Islam dari Kitabullah dan As-Sunnah.
yang mengakibatkan umat Islam kini mempunyai konsep diri yang buruk sekali. Yang kedua adalah taklid atau ikut-ikutan. Karena umat tidak punya nilai, tidak memiliki prinsip-prinsip yang sangat berharga sebagaimana yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, akhirnya yang mereka lakukan adalah mencari nilai dari orang lain. Kalau sudah demikian yang terjadi, sebagian mereka akan mengikuti apa saja sesuai dengan kebiasaan orang lain. Yang ketiga adalah terjadinya perpecahan di kalangan umat. Banyak organisasi-organisasi dan partai-partai umat Islam yang diakibatkan oleh umat sekarang ini tidak memiliki nilai konsep persatuan dan kesatuan fitrah, pemikiran, dan akidah. Semua merasa dirinya benar dan tidak bersikap dewasa, yaitu sikap bahwa antara gerakan yang satu membutuhkan gerakan yang lain. Dan yang terakhir adalah adanya pertempuran antara hak dan batil. Salah satu pelajaran berharga bagi umat Islam adalah Perang Salib, yang menggunakan berbagai dimensi pertempuran politik, ekonomi, dan perang di tataran. Banyak teori sekarang ini yang menjauh dari nilai-nilai Islam. Teori yang terkait dengan kemanusiaan seperti ekonomi, politik, sosial budaya, atau psikologi. Oleh karena itu, kita tidak memiliki kekuatan prinsip nilai-nilai Islam, tidak memiliki paradigma teori yang bersumberkan dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Cara berpikir kita juga berubah. Umat Islam tidak lagi mencerminkan cara berpikir yang Islami, sehingga emosi umat Islam pun tidak memiliki emosi yang Islami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.